Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Rahma Alfiana Nugroho dengan NIM G00254146 dari kelompok B2. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis besarnya atau sedikit dari laporan anatomi dengan judulnya vertebrae, flexus brachialis, dan regio femoralis. Lanjut yang pertama yaitu osa. Nah, tulang belakang atau vertebra ini terdiri dari berbagai macam vertebra. Contohnya yaitu vertebra cervicalis yang terdiri dari 7 buah dan biasanya berada di leher. Terus lanjut ada vertebra thoracalis yang terdiri dari 12 buah. Terus berada di punggung. Kemudian ada vertebra lumbalis yang terdiri dari 5 buah dan berada di pinggang. Selain ada vertebra itu ada juga os yang menyertai, yaitu ada os sakrum dan os coccygeus. Yang sakrum ini tuh terdiri dari 1 buah dengan hasil fusinya itu 5 vertebra sakral, dan untuk os coccygeus yaitu terdiri dari 1 buah dengan hasil fusi 3 sampai 5 vertebra kecil. Terus ada ciri umum vertebra atau kayak fungsinya gitu. Yang pertama ada corpus vertebra, yaitu untuk menanggung beban. Kemudian ada arcus vertebra, yaitu untuk membentuk foramen vertebral atau lubang untuk medula spinalis. Selanjutnya ada processus spinosus, yaitu dia tuh tonjolan yang ada di belakang kayak gitu. Habis itu ada processus transversus, sama-sama tonjolan, tapi ini dia tepatnya ada di bagian samping. Kemudian ada processus articularis superior dan inferior, yaitu untuk menghubungkan antar vertebra. Lanjut ada ligamenta. Nah, di ligamen ini tuh eh, ada beberapa ligamen penting pada tulang belakang. Jadi tuh ada eh, segitu. Yang pertama itu ada ligamentum longitudinal anterior. Yaitu dia ada di depan korpus vertebra dan fungsinya untuk mencegah hiperekstensi. Lanjut ada ligamentum longitudinal posterior. Dia itu tepatnya ada di belakang korpus vertebra dan fungsinya untuk mencegah hiperrefleksi. Selanjutnya ada ligamenta flava. Dia tugasnya itu untuk menghubungkan lamina antar vertebra. Lanjut ada ligamentum interspinal dan supraspinal, itu untuk menghubungkan tonjolan spinosus. Selanjutnya ada ligamentum intertransversarium yang tugasnya itu menghubungkan tonjolan transversus antar vertebra. Lanjut, ini ada articulatio. Nah, articulatio ini dibagi lagi. Ada articulatio zygapophysealis atau facet joints dan articulatio intervertebralis. Untuk yang articulatio zygapophysealis ini, yaitu berada di antara processus articularis superior dan inferior dan termasuk ke sendi synovial. Terus untuk articulatio intervertebralis itu ada di antara corpus vertebra dan dipisahkan oleh discus intervertebralis atau fibrocartilago. Terus untuk bagian diskusnya ini, dia tuh ada annulus, fibrosus, dan nucleus pulposus. Terus untuk catatan, nah herniasi nucleus pulposus ini itu dapat menyebabkan nyeri punggung kayak yang di kasus tok dalang itu. Selanjutnya untuk gambarnya, nah ini ada flexus brachialis. Pertama itu rangkaiannya, jadi dan susunan. Jadi buat urutan susunannya itu ada dari roots, terus trunks, division, cord, dari situ yang terakhir ada di branches atau terminal nervous. Ini buat lebih lengkapnya ya. Jadi yang di roots itu atau akar, dia tuh ada di C5, C6, C7, C8, dan T1. Terus buat yang di trunksnya ini, dia ada di upper, middle, dan lower. Buat yang di upper ini, dia tuh ada di C5 sampai C6, terus buat yang di middle ada di C7, terus habis itu buat di lower itu C8 sampai T1. Maksud CCC itu apa sih, Kak? CC itu bukan CCC Cina ya, cuman kayak C itu lebih ke cervical. Jadi C5 itu cervical 5, C6 cervical 6, C7 cervical 7, C8 cervical 8,
Terus T1 itu apa nih T1? T1 itu thoracic, thoracic, thoracic ya. Itu berlaku juga buat yang di trunks. Yang di upper itu kan dia dari cervical 5 sampai ke cervical 6. Terus buat yang di middle dia dari cervical 7. Buat yang di lower cervical 8 sampai T1. Lanjut ada divisions. Nah, dia tuh apa sih arti division ini? Nah, division itu tuh artinya masing-masing terang tadi itu bercabang menjadi anterior dan posterior kayak gitu. Terus lanjut ada chords. Chords ini tuh dibagi tiga, ada lateral chords, atau posterior chord sama medial chord. Buat yang lateral chord nih, dia tuh ada di dari anterior upper dan middle trunk. Terus posterior cord ini gabungan dari semua posterior division dan yang terakhir medial cord itu dari anterior lower trunk. Terus lanjut yang terakhir ada branches nih atau saraf terminal. Ini ada macam-macamnya kayak musculocutaneous nerves. Dia itu dia adalah otot lengan depan yang meliputi bicep brachii dan brachialis. Selanjut ada axillaris nerves, yaitu bahu yang meliputi deltoid dan teres minor. Lanjut ada radialis nerve, yaitu extensor antara lengan dan tangan. Kemudian ada median nervus, yaitu flexor pergelangan tangan jari dan otot ibu jari. Terus yang terakhir ada ulnaris nervus, yaitu sisi medial tangan antara jari kelingking dan manis. Lanjut yang ketiga itu regio femoralis. Pertama ada osa. Nah, osa ini itu struktur tulang di regio femoralis. Ada dibagi lagi nih osa ada bermacam-macamnya yaitu os coxae atau pelvis, os femur dan os patella. Di os coxae ini dia itu terdiri dari ilium, isium dan pubis. Terus di os femur dia terdiri dari tulang paha, tulang panjang yang terkuat di tubuh. Habis itu yang terakhir ada os patella yaitu tulang tempurung lutut. Ini gambar-gambarnya. Tuh ada femur, terus ini yang tadi ilium-ilium itu. Oke, lanjut. Ini ada muskuli. Oh, muskuli itu regio femoralis dibagi menjadi tiga kompartemen utama. Yang pertama ada kompartemen anterior atau femoral anterior, yang kedua ada kompartemen medial atau aduktor, dan yang terakhir ada kompartemen posterior atau hamstring. Nah, kompartemen anterior ini dibagi lagi guys, ada musculus sartorius dan musculus quadriceps femoris. Nah, buat yang musculus quadriceps femoris ini, dia tuh meliputi dari rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, dan vastus lateralis. Fungsinya apa nih Kak? Nah, fungsinya dari kompartemen anterior yaitu untuk mengekstensikan lutut dan flexor panggul. Lanjut ada kompartemen medial atau aduktor. Ini meliputi musculus adductor longus, brevis, magnus, gracilis, dan pectineus. Fungsinya apa nih? Fungsinya yaitu untuk mengaduksi paha. Lanjut ada kompartemen posterior, ada hamstring. Dia meliputi musculus biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Fungsinya yaitu untuk mengekstensikan panggul dan flexor lutut. Nih, terus yang ketiga ada inervasi. Inervasi ini ternyata dibagi lagi guys. Ada beberapa yaitu nervus femoralis, nervus obturatorius, dan nervus ischiaticus. Nah, nervus femoralis ini meliputi dari L2 sampai L4 yang berfungsi untuk mensyarafi otot anterior paha yang meliputi quadriceps dan sartorius. Habis itu untuk nervus obturatorius itu meliputi juga dari L2 dan L4 yang fungsinya itu untuk mensyarafi otot adductor medial. Selanjutnya ada nervus ischiaticus yang meliputi dari L4 sampai S3 yang mensyarafi otot posterior paha atau hamstring. Ini untuk gambarnya. Oke, terima kasih. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.